Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Kimia mudah, kalian pasti bisa. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi metode ilmiah. Jadi, mengapa sih kita harus belajar tentang metode ilmiah? Karena setiap penelitian yang kita lakukan atau setiap hal yang kita lakukan itu tidak boleh berdasarkan oleh intuisi atau pendapat kita, kemudian tidak boleh berdasarkan prasangka. Maka kita butuh suatu namanya dasar dan bukti. Maka itulah pentingnya belajar tentang metode ilmiah. Baik, apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Jadi, metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi, metode di sini itu caranya adalah terstruktur. Bagaimana sih cara-caranya nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya adalah kegunaan metode ilmiah. Yang pertama adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Teknologi yang maju juga berdampak pada ilmu pengetahuan juga akan semakin maju. Maka dibutuhkan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak kasih contoh. COVID-19. Bagaimana cara memecahkan masalah atau memberi solusi tentang COVID-19? Maka dibutuhkan namanya suatu karya ilmiah, suatu percobaan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya, menguji ulang hasil penelitian sehingga dapat didapatkan kebenaran yang objektif. Jadi, tujuan dari metode ilmiah adalah untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang objektif. Objektif artinya benar-benar apa adanya. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Biasanya di dalam merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, jelas, dan padat, menjadi dasar bagi judul penelitian. Untuk rumusan masalah, sebenarnya ini masih terkait dengan judul kita. Jadi apa judul kita? Kemudian kita buat rumusan masalahnya. Ingat, rumusan masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan. Biasanya kata tanya yang digunakan adalah apakah, dan yang kedua bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Di dalam rumusan masalah itu letaknya nanti ada di bab 1. Selanjutnya, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Jadi, ketika kita sudah membuat judul, kita merumuskan masalah, selanjutnya kita membuat hipotesis atau dugaan sementara. Fungsinya adalah kita ingin membuktikan bahwa itu benar, maka dugaan sementara itu kita perlu uji kebenarannya melalui data-data, hasil eksperimen, hasil penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, melaksanakan penelitian. Seorang peneliti harus wajib melaksanakan penelitian ini supaya datanya akurat sehingga hasilnya dapat dipercaya. Ingat, ketika kalian melaksanakan penelitian harus disertai bukti-bukti fisik seperti foto kegiatan, dan ketika kalian wawancara maka harus ada bukti fisik wawancaranya seperti apa. Oke, selanjutnya mengumpulkan data dari hasil penelitian ini sebagai bukti telah melakukan penelitian. Ini adalah yang paling penting dalam metode ilmiah adalah selain melaksanakan penelitian, maka kita perlu mengumpulkan data dan hasil penelitian. Selanjutnya mengolah dan menganalisis. Kita bisa menggunakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk data, dalam bentuk grafik, dan macam lainnya. Selanjutnya, tujuan dari mengolah dan menganalisis data adalah untuk mengetahui hipotesis yang diterima atau ditolak. Jadi dugaan sementara kita diterima atau tidak.
diterima atau ditolak, maka kaitannya adalah tentang mengolah dan menganalisis data. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tidak jauh kaitannya. Oke, selanjutnya sistematika laporan ilmiah yang pertama harus ada judul di lembar pertama, kemudian ada kata pengantar, ucapan-ucapan terima kasih, kemudian ada namanya daftar tabel. Jadi ketika di dalam laporan kalian ada tabel-tabel, maka perlu dibuat namanya adalah daftar tabel. Selanjutnya ada daftar gambar. Jika di laporan kalian terdapat gambar, maka misalkan bab 1 berarti 1 titik. Misalkan di bab 1 ada gambar 1 nih, berarti 1.1 baru 1.2 dan sebagainya. Kalau di bab 2 bagaimana? Berarti 2.1 gambar 2.1, 2.2. Jadi kalau gambar di bab 3 bagaimana? Gambar 3.1, 3.2. Jadi gambar berapa itu disesuaikan dengan babnya. Kemudian ada daftar isi, abstrak. Abstrak ini gambaran umum dari penelitian kita. Biasanya dia berupa ringkasan. Dari bab 1 sampai kesimpulan itu ada semua. Bab 1 pendahuluan. Jadi kalau di dalam pendahuluan itu ada namanya latar belakang. Apa latar belakang kalian ingin mengambil masalah tersebut atau judul tersebut. Kemudian identitas, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di dalam tinjauan pustaka di bab 2 itu berisi tentang teori-teori serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Itulah letaknya di tinjauan pustaka. Jadi dasar kita untuk melakukan penelitian letaknya adalah di tinjauan pustaka. Baru kita ke metode penelitian. Ini alat dan bahan, cara kerja, data yang didapatkan dari penelitian itu apa saja, apakah menggunakan angket atau wawancara atau melakukan tes. Letaknya akan dijelaskan di metode penelitian. Waktu, tanggalnya. Jadi semua letaknya adalah di bab 3. Bab 4 hasil dan pembahasan itu biasanya dia berdasarkan kajian pustaka, berdasarkan bab 2 dikaitkan dengan realnya atau nyata di dalam lapangan, bagaimana hubungannya. Kemudian selanjutnya kita buat kesimpulan, jika ada saran maka kita berikan saran. Kemudian daftar pustaka ini tadi Bapak sudah jelaskan, kita yang boleh dijadikan daftar pustaka adalah dari situs web, yang kedua adalah dari jurnal pendidikan atau jurnal-jurnal, boleh jurnal dalam negeri, boleh jurnal dari luar negeri. Biasanya jurnal yang bagus itu ada volumenya, ada tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini sebagai bukti fisik kalian telah melakukan penelitian, dilampirkan di lampiran. Baik, Bapak rasa cukup, terima kasih. Mungkin ini adalah penjelasan Bapak tentang metode ilmiah. Jadi kita setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan hal-hal apapun harus desain yang jelas. Terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.